Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara sekalian, selamat bertemu kembali dengan Pusbintek Palira dalam program Ngaji Desa Palira. Seri yang ke-15 ini kita melanjutkan bagian kedua dari seri yang sebelumnya, yaitu seri 14. Topik tentang pertanggungjawaban kepala desa di akhir tahun anggaran. Pada bagian kedua ini, kita akan bicara tentang substansi daripada LPPDes maupun LPRP APBDes, lalu bagaimana proses itu pembuatannya. Sebelumnya, saudara sekalian, perlu saya ingatkan jangan lupa selalu rajin mengunjungi website Pusbintek Palira, juga berkenan untuk beri jempol, subscribe, dan untuk bagikan channel Pusbintek Palira ini kepada semua relasinya. Baiklah, saudara, tentang pertanggungjawaban kepala desa di akhir tahun anggaran. LPPDes, lalu LPRP APBDes. LPPDes itu substansinya adalah pertanggungjawaban APBDes, berarti program-programnya. Sedangkan LPRP APBDes itu pertanggungjawaban atas anggarannya. Keduanya ini dalam istilah kegiatan di dalam kegiatan desa disebut dengan kegiatan anggaran. Kegiatan adalah programnya, anggaran adalah uangnya. Menyusun LPPDes, sistematikanya bagaimana bisa Anda lihat pada di Mendagri nomor 6 tahun 2016. Sedangkan untuk LPRP APBDes, sistematikanya bisa dilihat pada Mendagri nomor 20 tahun 2018. Selengkapnya demikian. Jadi pada intinya substansi itu terkait dengan satu program kerja penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi program di bidang pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, kemudian pembinaan kemasyarakatan, lalu pemberdayaan masyarakat. Dan apabila di tengah perjalanan ternyata ada kondisi darurat, ada bencana, maka itu pun harus ditambahkan. Itu tidak bisa dirancang, tapi hanya disiapkan anggaran. Tidak bisa diprogramkan. Mitigasinya bisa. Itu. Kemudian bagian berikutnya adalah secara global pelaksanaan anggaran atau pelaksanaan APBDes-nya. Ini global. Di pendapatan berapa, kemudian pengeluaran bidang ini berapa, kalau ada silpa berapa, dan jadi sangat ringkas. Detailnya nanti tidak di LPPDes, melainkan di LPRP APBDes. Kemudian pada bagian berikutnya adalah menyampaikan keberhasilan yang dicapai
atas program-program tadi, atas program kerja tadi, yaitu yang penyelenggaraan pemerintahan bagaimana keberhasilannya, sejauh mana programnya ini sekarang hasilnya bagaimana, pembangunan juga begitu, ini programnya hasilnya bagaimana, itulah dituangkan di dalam bab atau bagian yaitu keberhasilan yang dicapai. Kemudian apa saja permasalahan yang dihadapi selama 1 tahun anggaran ini harus juga disampaikan secara deskriptif atau tertulis. Lalu terhadap persoalan-persoalan atau problematika tadi sudah melaksanakan apa saja yang ditempuh untuk mengatasi persoalan atau masalah tadi. Ini pun juga harus disampaikan, harus dilaporkan. Baru kemudian pada bagian lampirannya juga sebelum setelah penutup itu harus dilampirkan laporan tentang data tanah milik desa dan data inventaris atau aset milik desa. Tuh. Ini kilas tentang substansi yang ada. Saya tidak bicara tentang sistematikanya detail, tapi substansinya. Apa atau yang dilaporkan? Nyata yang dilaporkan itu tentang program kerja 4 bidang, baik pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasan maupun pemberdayaan. Kemudian sampaikan keberhasilannya. Lalu hambatannya apa yang ditemui selama kurun waktu 1 tahun ini. Lalu terhadap hambatan-hambatan atau itu permasalahan tadi, itu apa yang sudah dilakukan. Laporan itu supaya dilaporkan pula tentang itu kepemilikan tanah desa, data inventaris atau aset desa. Lalu sekarang bagaimana dengan LPRP APBDes? Substansinya apa saja? Dalam LPRP APBDes, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, ada 3 substansi pokok yang harus dilaporkan. Yang pertama adalah tentang laporan keuangannya. Yang ketiga, laporan rincian aset desa. Dan yang keempat adalah daftar program sektoral baik daerah maupun pusat yang masuk ke desa. Ini, 3 itu substansi pokoknya. Laporan keuangan. Untuk laporan keuangan ini terdiri atas laporan realisasi APBDes dan catatan atas laporan keuangan atau ini harus muncul. Selama ini hampir semua desa ini belum sampai laporan itu disertai catatan atas laporan keuangan atau DALK. Ya. Maka sekarang perlu dipikirkan baik para pemangku desa maupun pembina desa. Karena dari catatan inilah nanti dapat diketahui itu penjelasan masalahnya. Di laporan keuangan itu yang benar, substansinya adalah meliputi pada realisasi anggaran APBDes-nya dan catatan atas laporan keuangannya. Yang kedua adalah rincian dari aset desa per 31 Desember. Dan yang ketiga adalah daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa. Program sektoral ini dari instansi-instansi
lintas sektor. Program daerah berarti dari APBDes yang masuk, APBD, bantuan keuangan. Di luar APBDes, ini program sektoral. Ini. Nah, selain daripada di bantuan keuangan ada sudah termasuk di APBDes itu, mungkin kan akan ada bantuan dari, tapi lewat sektor kementerian, lewat dinas-dinas, itu sektoral. Ini harus juga dilaporkan, Walaupun program sektoral ini tidak seluruhnya dilaksanakan oleh pemerintah desa, tapi juga oleh lembaga atau institusi yang ada di desanya, misalnya lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, bahkan ada kelompok masyarakat, ada organisasi masyarakat. Ada masalah, tapi semuanya harus terdata, harus dilaporkan. Kemudian yang diterima secara personal, satu contoh misalnya penerima BST, selain daripada dana desa, ada berapa terimanya, nilainya rupiah berapa, itu harus jelas, harus dilaporkan per tahunnya. PKH, BPJS, itu ada yang memang bantuan. Kemudian ada mungkin bantuan ke yang ini rehab gedung SD, rehab madrasah, ada juga ada bantuan UMKM, UKM dan sebagainya, atau bahkan sarana prasarana pertanian dan sebagainya. Ini semuanya harus terdata, dilaporkan. Ini yang ketiga ini, sampai hari ini mayoritas desa di Indonesia belum melaporkan itu. Desa saja itu banyak yang nggak tahu kok jumlah PKH-nya. Dilaporkan sampai apa nanti? Uangnya. Dari sinilah kita sebenarnya akan tahu sebenarnya ada berapa juta, ratus juta, miliar dalam 1 tahun itu uang negara, uang dari atas masuk ke desa kita. Baik diterima, dikelola oleh pemerintah desa, oleh stakeholder yang ada di desa maupun individu-individu yang ada di desa. Itu kita bisa mengkalkulasi. Itu substansi daripada LPRP BPD. Berikutnya adalah bagaimana sekarang proses pembuatan pertanggungjawaban ini. Saya perlu menyampaikan proses ini mungkin sampai saat ini saudara sekalian agak aneh pikirannya. Tapi inilah yang ideal. Saudara sekalian, aturan desa tentang APBDes itu akan memiliki kekuatan hukum secara positif dapat dilaksanakan, direalisasi apabila telah diterbitkan aturan kepala desa tentang penjabaran APBDes. Kalau penjabarannya belum dibuat, diterbitkan, maka APBDes tidak bisa dilaksanakan. Dalam penjabaran inilah lebih rinci. Setengahnya adalah RAP. Setengahnya adalah RAP. RKPDes tidak demikian. RKPDes ini bisa dibuat dan bisa ditentukan angka-angka itu globalnya itu adalah setelah ini berkoordinasi dengan PKA yang membidangi untuk membuat RAP-nya dulu. Maka saya ingin memulai kalau proses ini karena ada kaitannya apa? Tidak hanya LPBDes, tapi juga LKPBDes, PPDes.
Tidak hanya LPRP APBDes, tapi juga LKPRP APBDes dan IPRP APBDes. Maka yang kedua adalah bahwa LPRP ini karena itu perdes, saya ingin memulainya urutan proses penyusunannya itu sampai kepada dokumen akhir itu begini. Yang pertama, realisasi penjabaran di APBDes kunci berarti itu jadikan bahan baku awal untuk menyusunnya. Jadi realisasi penjabaran APBDes-nya. Itu jelas sekali. Nah, ada rapnya lebih rinci daripada APBDes. Nah, ini realisasi ini sebagai bahan untuk menuju ke perdes LPRP ini, maka konsultasikan kepada masyarakat sebagai bahan pokok LPRP APBDes. Konsultasikan. Jangan lupa, karena apa? Setiap peraturan desa itu rancangannya ini harus dikonsultasikan pada masyarakat. Jadi bermula sampaikan dulu pada masyarakat pertanggungjawaban itu. Ini. Sampaikan dulu kepada masyarakatnya. Kalau masyarakat sudah oke, ada masukan-masukan diterima, baru kemudian apa? Realisasi penjabaran APBDes tadi itu ajukan kepada DPD sebagai bahan pokok untuk rancangan perdes ya, tentang rancangan peraturan desa tentang LPRP APBDes. Jadi penjabarannya supaya apa? APBD juga jelas. Jika yang disodorkan realisasi itu adalah itu dari APBDes ke LPRP, BPD juga nggak nyambung. Karena apa? Pokok-pokok rincinya tidak ada. Yang ada rincinya di penjabaran. Maka dari penjabaran inilah yang harus disampaikan. Apa? Terbuka. Nah, nanti ada katanya BPD itu akan meminta itu tunjukkan dokumen-dokumen yang mendukung terhadap realisasi penjabaran ini. Dalam pembakasannya, bahan untuk pembakasan sebagai perdes LPRP APBDes. Perdes ya. Selama ini banyak yang tidak paham, bahkan ada yang paham mengabaikan. Nah, rancangan LPPDes dan rancangan LPRP APBDes itu diajukan kepada PBD untuk disepakati sebagai perdes. Kalau realisasi tadi sudah disampaikan pada masyarakat untuk dikonsultasikan, kemudian disampaikan BPD untuk dibahas, kalau itu sudah clear dulu, maka apa? Rancangan LPPDes, naskah perdesnya ini gampang. Itu sepertinya hampir mirip semacam formalitas belaka. Apa? Intinya, isinya sudah dibedah bersama, disepakati rinci-rinciannya. Gitu. Baru kemudian LPRP dan LPPDes dan LPRP APBDes ini disampaikan kepada bupati. Urutannya begitu. Nah, setelah di penjabaran, jangan lupa saya urutkan penjabaran realisasi APBDes, sampaikan dulu pada masyarakat untuk dikonsultasikan. Itu sebagai pertanggungjawaban ya, supaya dikoreksi oleh masyarakat. Setelah itu sampaikan kepada BPD untuk disepakati. Nah, ini bahan bakunya LPRP APBDes. Baru tahap ketiganya adalah rancangan LPPDes dan LPRP APBDes disampaikan oleh kepala daerah pada BPD.
Yang dibahas, disepakati oleh BPD. Tentunya kalau ini mudah disepakati karena penjabarannya sudah dibahas lebih dulu. LPPDes dan LPRPPDes disampaikan kepada Bupati sebagai laporan untuk bahan pembinaan. Nah, bersamaan dengan itu, kepala desa harus menyusun keterangannya setiap poin-poin yang ada di LPPDes maupun LPRPAPBDes tadi untuk disampaikan pada BPD. Itu dalam bentuk dokumen yang berjudul laporan keterangan atau LKPPDes dan LKPRPAPBDes. Bersamaan dengan itu pula, kepala desa harus juga menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang BPDes dan PRPAPBDes. Itu saudara sekalian. Nah, kalau ini yang kita lakukan, kalau skema ini, peta jalan ini yang kita lakukan di dalam pertanggungjawaban kepala desa di akhir tahun anggaran, maka apa? Saya yakin desa tidak akan ada gejolak apapun. Justru desa akan cepat menuju kemakmuran. Desa akan cepat menuju kemandirian. Dan desa akan cepat menuju kedaulatan. Terima kasih. Salam sejahtera. Sampai ketemu pada hari berikutnya. Jangan lupa tombol subscribe dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.